Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu yang terhormat. Saya Muknin Haji Setiawan, mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Pamulang. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Saya diikutsertakan dalam pemakalah webinar humanis yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, makalah saya berjudul Analisis Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Aktivitas di masa pandemi COVID-19 untuk menilai kinerja keuangan pada PT Telkom Indonesia Tbk yang disusun oleh saya sendiri, Muknin Haji Setiawan, dan dibantu atau dibimbing oleh Bapak Sugianto. Baik, yang menjadi latar belakang pada penulisan saya ini adalah sebagaimana kita ketahui bersama, wabah penyakit COVID-19 ini pertama kali diumumkan masuk Indonesia pada sekitar bulan Maret tahun 2020. Keputusan pemerintah Indonesia dalam memutuskan rantai penyebaran virus ini adalah dengan menerapkan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang bertujuan untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar agar masyarakat melakukan aktivitas dari rumahnya masing-masing. Pandemi ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia di berbagai sektor karena kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk berkerumunan. Bagi dunia usaha, masa pandemi virus corona seperti dua sisi mata uang. Ada yang mengalami dampak yang serius dan juga ada yang mengalami keberkahan dalam bisnisnya. Demikian juga hal yang dirasakan khususnya pada usaha jasa telekomunikasi pada PT Telkom Indonesia Tbk. Pada masa pandemi virus corona ini mengalami dampak dalam bisnisnya. Sebelum adanya wabah COVID-19, menurut data laporan keuangan pada PT Telkom Indonesia Tbk, mencatat laba bersih sebesar 18,66 triliun. Dan pada tahun 2020 di masa awal pandemi COVID-19 hanya mencatat 16,68 triliun. Berikut juga pendapatan konsolidasi pada Telkomsel. Tahun 2019 mencapai 135,57 triliun dan pada tahun 2020 hanya sebesar 99,94 triliun saja. Dari uraian-uraian di atas seperti latar belakang, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul Analisis Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Aktivitas di masa pandemi COVID-19 untuk menilai kinerja keuangan pada PT Telkom Indonesia Tbk dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan rasio likuiditas pada PT Telkom Indonesia Tbk pada masa pandemi COVID-19. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yang akan jatuh tempo melalui sumber informasi tentang model kerja. Beberapa rasio ini antara lain current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Penulis menggunakan 3 rasio tersebut, yakni current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Penilaian-penilaian ini diambil pada bukunya Kashmir, di mana current ratio dikatakan sangat sehat jika lebih dari 200% atau 2 kali. Quick ratio dikatakan sehat jika 150% dan cash ratio dikatakan sehat jika lebih dari 50%.
Rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengolahan sumber dana perusahaan. Beberapa rasio ini antara lain debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio. Di mana untuk standarnya itu untuk debt to asset ratio itu jika kurang dari 35% itu sangat sehat. Dan untuk debt to equity ratio jika kurang dari 80% itu bisa dikatakan sangat sehat. Dan untuk long term debt to equity ratio untuk kalau kurang dari 50% itu bisa dikatakan sangat sehat. Rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Rasio ini antara lain ada gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on investment, dan return on equity. Pada analisis yang saya gunakan menggunakan 3 rasio, yaitu net profit margin untuk standar industrinya adalah 20%. Return on investment atau ROI itu standar industrinya 30%. Return on equity atau ROE itu 40%. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Teknik analisis yang saya gunakan itu menurut Kashmir, yaitu untuk inventory turnover standar industrinya 6 kali. Untuk FATO-nya 5 kali dan total asset turnover atau TATO-nya 2 kali. Sedikit menyinggung, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama, pemilik, yang kedua, manajemen, yang ketiga, kreditor, dan yang keempat adalah pemerintah, dan yang terakhir adalah investor. Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan pada PT Telkom Indonesia Tbk yang diambil di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya itu ada 8 triwulan periode tahun 2019 sampai dengan 2020 pada masa pandemi COVID-19 berupa neraca dan laporan laba rugi. Hasil penelitian menunjukkan pada analisis rasio likuiditas dengan menggunakan current ratio, quick ratio, dan cash ratio, semua rasio menunjukkan kurang sehat. Rata-rata masih di bawah standar industri. Pada analisis profitabilitas untuk net margin profitnya, net profit marginnya sehat karena sudah melebihi dari rata-rata. Tapi untuk return on asset dan return on equity itu kurang sehat karena masih di bawah standar industri. Untuk analisis solvabilitas sendiri untuk debt to asset ratio dan debt to equity ratio itu kurang sehat karena masih di atas rata-rata standar industri. Tapi
Untuk long term debt to equity rasionya itu sangat sehat karena di bawah standar industri. Untuk analisis aktiva atau rasio aktivitas pada work capital turnover itu kurang sehat. Fixed asset turnover atau FATO juga kurang sehat. Total asset turnover juga kurang sehat. Maka kalau dilihat dari sebagian besar itu menunjukkan kurang sehat. Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk selama pandemi COVID-19 periode tahun 2019 sampai dengan 2020 dilihat dari rasio likuiditas menurun. Solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas menunjukkan kondisi kurang baik karena nilai rata-rata rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas masih di bawah standar industri. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan tingkat kepercayaan terhadap perusahaan akan menurun. Saran saya untuk perusahaan pada penelitian ini adalah perusahaan diharapkan pada masa pandemi COVID-19 untuk tetap mampu membayar utang atau kewajiban dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang agar perusahaan tidak dilikuidasi. Juga mampu mengelola perputaran dengan baik agar dapat menaikkan nilai pengembangan aset dan pengembalian modal perusahaan. Meningkatkan profitabilitas dengan cara meningkatkan volume penjualan dan juga lebih menekankan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pengambilan keputusan pada masa pandemi COVID-19 yang terkait dengan penggunaan dana, modal, atau hal-hal yang terkait dengan keuangan sebaiknya dilakukan analisis terlebih dahulu dengan teknik-teknik analisis yang ada sehingga pengambilan keputusan mempunyai data yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.